Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan boleh duduk kembali. Ya, terima kasih Ketua Kelas Agung atas salamnya. Selanjutnya kita lanjut untuk berdoa. Silahkan yang pimpin Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli waliwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul adzim. Oke, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sebelum kita mulai, terima kasih sebelumnya kepada Ketua Kelas ya, Agung, atas pimpinan doanya. Selanjutnya, Bapak cek dulu kehadirannya. Coba Adam Aditya, Adelia Nur Amira, Agung Sugandi, Aisyah Marwarai, Alexa, Arjuna, Dea Aulia, Devina, Gea, Ibnu Rifaldi, Ilham Maulana, Jean Princess, Hana, Nazrul ada, Rizka Maulida ada, Sutrisno, Syifa, Wahyudi, William, Zahra. Oke, alhamdulillah berarti semuanya hadir. Kita kasih semangat dulu. Coba kalau Bapak bilang tepuk satu, kita tepuk tangan sekali ya. Coba tepuk satu. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, sebelum belajar kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silahkan semuanya berdiri. Indonesia tanahku, tanah padaku, di sana aku berdiri, jangan diriku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidupkan aku, hidupkan negeri, bangsaku yang bersatu.
untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, bangku negeriku yang bersih. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia Raya merdeka, merdeka, bangku negeriku yang bersih. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kita bisa menambah rasa nasionalisme kita. Selanjutnya, coba kalau Bapak bilang tepuk satu kali, kalian tepuk satu kali. Tepuk 1, 2, 3. Nah, kalau 4, gitu ya. Coba 4. Nah, ada yang nggak konsentrasi nih. Coba sekali lagi. Tepuk 1, 2, 3, 4. Nah, ada yang konsentrasi. Sekarang Bapak coba acak. Tepuk 1, 4. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Oke, siapa yang masih ingat materi waktu kemarin itu tentang apa? Ada yang ingat? Tapi sebelum ke materi yang lain, Bapak coba kasih pertanyaan dulu. Yang tahu angkat tangan. Kenapa orang-orang di lingkungan kita itu banyak ketika ada lampu merah itu malah banyak yang menerobos? Tapi kenapa ketika ada polisi malah lebih patuh? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada? Silahkan angkat tangan. Kenapa orang di lingkungan kita banyak yang merasa takut kepada polisi daripada patuh kepada lalu lintas? Ada yang bisa jawab? Ada? Silahkan angkat tangan yang tahu. Karena apa? Ayo. Ada yang tahu? Silahkan angkat tangan. Ada? Oke, kalau misalnya orang selalu diawasi oleh Allah, kira-kira hidupnya bakal melakukan hal-hal yang negatif atau tidak? Nah, coba angkat tangan siapa yang bisa jawab. Ayo, kalau misal orang selalu diawasi, nanti efeknya bagaimana untuk kehidupan? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Silakan. Ada? Jangan ragu. Iya, gimana itu? Gimana? Nah, bagus, tepuk tangan dulu dong untuk Aisyah. Nanti ketika seseorang itu merasa selalu diawasi, berarti nanti mau ada orang, banyak orang ataupun sendiri, itu bakal selalu melakukan hal-hal yang positif. Maka dari itu, kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, ada yang masih ingat nggak waktu pertemuan sebelumnya tentang apa? Ada yang tahu Al-Quran itu apa? Materi yang sebelumnya? Ada? Al-Quran adalah, ya Aisyah coba. Adalah wahyu Allah yang berbahasa Arab. Tepuk tangan dulu buat Aisyah. Oke, alhamdulillah masih pada ingat materi yang sebelumnya ya. Sekarang, nah setelah mempelajari tentang materi sebelumnya Al-Quran, kita akan belajar tentang tujuan pembelajaran hari ini. Kita akan yang pertama mengkreasikan materi Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir menggunakan metode hafalan. Nanti Bapak kasih hafalannya, gerakannya, dan yang sebagainya. Yang kedua, mengkombinasikan materi Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir
dengan materi akhlak, misalnya perilaku percaya diri, jujur, dan menjadi pendengar yang baik. Yang terakhir, menciptakan poster kaligrafi tentang Asmaul Husna dengan kreatif dan inovatif. Jadi hari ini kita akan belajar tentang itu yang tadi dimaksud. Selanjutnya, silahkan dibuka pretestnya, silahkan dibuka HP-nya. Kita akan melaksanakan pretest terlebih dahulu. Silahkan dibuka. Silakan dibuka. Sudah? Silakan klik link pretest yang tengah. Pretest tersebut Bapak menggunakan aplikasi Wordwall. Nanti bisa melalui permainan. Ada yang sudah bisa kebuka? Silahkan langsung mengerjakan, dikerjakan pretestnya, silahkan. Coba dibuka. Linknya yang tengah ya, yang bagian tengah. Udah, kelompok 2 udah. Sok diputar dulu permainannya, kalau udah berhenti diklik, lalu dikerjakan pretestnya. Udah, kelompok ini udah. Udah, kelompok ada 5 pertanyaan, silakan. Silakan dijawab. Kalau udah selesai mengisi pretest, nanti ada tersedia namanya. Boleh ditulis namanya ya. Kelompok 1, coba Bapak lihat. Sudah mulai mengisi. Nanti di situ ada peringkatnya. Yang benar semua berarti peringkat 1. Nanti di situ ada peringkatnya. Karena menggunakan aplikasi Wordwall. Silahkan diisi. Sudah? Skor benar 4. Tulis leaderboard, terus tulis nama kaliannya. Benar 4 berarti salah 1. Ya, silakan diisi. Sudah? Nggak apa-apa kalau nggak bisa. Dah? Bener semua ini Wahyudi. Diklik leaderboard terus tulis namanya. Sudah selesai? Kalau sudah selesai setelah klik nama silahkan diklik OK. Kita lanjut ke menayangkan video terlebih dahulu. Silahkan HP-nya disimpan dulu. Boleh melihat di layar depan tentang materi yang akan kita pelajari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ismail. Hari ini kita akan belajar tentang mengenai dan sifat produk kebaikan hidup. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan hari ini kita membahas bahwa materi PLDP kelas 7 bab 2
mengadai nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Mari bertafakur bersama. Kalau kita sedang membutuhkan sesuatu dan menghadapi kesulitan, apa yang bisa dilakukan? Pasti berdoa dan meminta pertolongan Allah. Tapi sadarkah kalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat dekat dengan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 132. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi sebuah perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kemuliaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat tersebut mendorong manusia untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat dan menguatkannya untuk mengenal dirinya. Untuk berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu kita harus mengenalnya. Salah satu caranya adalah meladani sifat-sifatnya dan asmaul husna. Namun inilah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 180 mengatakan, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun." Yang artinya hanya milik Allah asmaul husna, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dan menyebut nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-Anfal ayat 180. Pada salah satu hadis disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 100 kurang 1. Dan siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Pada bab ini hanya terberas tentang asmaul husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', dan Al-Basir. Al-Alim artinya Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang nampak dan yang pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Pengetahuan yang waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Khabir artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai makhluk dengan berbagai rekannya. Semuanya diketahui oleh Allah dan detail dalam keselamatan yang terus berlaku, baik secara lahir maupun batin. Al-Quran memberikan informasi kisah dan peristiwa orang-orang terdahulu. Melalui Al-Quran pula dapat diketahui bahwa peristiwa kiamat dan kehidupan akhirat diberikan gambaran yang informasi olehnya. As-Sami' artinya Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara yang sama akurat. Dan Al-Basir artinya Maha Melihat.
Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala sesuatu walaupun berdarajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Oke, baik. Kita akan belajar tentang Asmaul Husna 4 saja. Yang pertama Al-Alim. Al-Alim tadi artinya apa? Maha mengetahui, betul. 2. Al-Khabir, maha apa? Memberitahu. Yang ketiga As-Sami, maha apa? As-Sami, maha mendengar. Yang keempat Al-Khabir, maha. Al-Basir, maha melihat. Nah, sekarang Bapak akan coba terapkan materi yang tadi dengan gerakan. Kalau Al-Alim tadi maha mengetahui, coba kita kasih gerakan seperti ini. Yang kedua Al-Khabir artinya maha memberi tahu. Bapak kasih gerakan seperti ini. Yang ketiga As-Sami seperti ini, artinya maha apa? Mendengar. Dan yang terakhir adalah Al-Basir, maha apa? Oke. Kemudian Bapak coba terapkan nada seperti ini. Bapak kasih contoh terlebih dahulu ya. Al-Alim maha mengetahui, Al-Khabir maha memberitahu, As-Sami' maha mendengar, Al-Basir maha melihat. Bisa? Coba bareng-bareng semuanya, sama gerakannya juga. 1, 2, 3. Al-Alim maha mengetahui, Al-Khabir maha memberitahu, As-Sami' maha mendengar, Al-Basir maha melihat. Oke, selanjutnya kelompok 1 boleh lempar bola ini ke kelompok manapun, silahkan. So, lempar di kelompok antar kelompok 2, 3, 4. Silahkan. 1, 2, 3. Oke, kelompok berapa ini? 3. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 dapat pertanyaan. Silahkan. Kelompok 1 boleh bertanya ke kelompok 3. Apa arti? Silahkan. Apa arti As-Sami? Kata. Maha apa? Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Bagus. Selanjutnya kelompok berapa tadi? 3 boleh lempar ke kelompok lain. Boleh ke kelompok 1 atau ke kelompok lain, silahkan. Boleh dipindah bolanya, silahkan. Ke kelompok mana? Oke, kelompok 2. Silahkan kasih pertanyaan. Kelompok 3. Silahkan. Apa arti Al-Alim? Bener nggak? Bener nggak semuanya? Oke, tepuk tangan dulu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna 4 saja ya. Yaitu apa aja tadi? Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, tadi udah pada hafal semua? Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD-nya, lembar kerjanya, persyaratan yang Bapak perintahkan sebelumnya udah dibawa belum? Silahkan boleh disimpan di atas meja. Silahkan. Ini untuk kelompok 1 LKPD-nya. Silahkan disiapkan alat-alatnya. Sekarang kelompok 3 mana kelompok 3? Kelompok 3 sebenarnya di sini ya. Kelompok 4 di sini ya. Oke. Selanjutnya setelah LKPD Bapak bagi, seperti yang sudah Bapak sampaikan, untuk tugas hari ini adalah membuat karya kaligrafi dari bahan-bahan, boleh pasir, tepung, dan lain sebagainya. Kelompok 1 bahannya udah siap? Lemnya ada? Udah semua siap? Kelompok 2 udah siap belum? Kelompok 3 udah siap? Kelompok 4? Oke, nanti silakan Bapak kasih waktu untuk mempelajari dulu tata caranya dari LKPD yang Bapak bagikan. Silakan diamati sudah. Kalau sudah, silakan boleh mengerjakan. Setelah kalian membuat pola, kalian tempelkan dengan lem dan bahan-bahan yang sudah disediakan. Oke, silakan udah mulai di sini. Ya, lem dulu.
lem dulu lalu pakai ini aja tepung. Sok silakan. Nanti ininya pakai tepung aja ya, yang halus. Iya. Oke, silahkan kerjasama. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah sesuai ini. Ini kelompok berapa? Oh maaf, kelompok 2 sebelah sini kan? Kelompok 1, 2, 3, 4. Betul, benar. Oke, silakan. Boleh mengerjakan. Iya. Pasir aja boleh. Pasir boleh. Boleh. Yang penting pasir dulu aja semua. Oke, silakan. Ditabur pakai tepungnya. Jangan kacang hijau. Tepungnya aja yang gampang. Ini. Silakan dibuka. Langkah-langkahnya jangan dulu membuat bingkai, tapi isi terlebih dahulu yang asmaul husnanya dulu. Dengan bahan-bahan ada yang pakai pasir, ada yang pakai tepung. Nah, setelah dikasih lem, nanti jangan sampai kering, pakai pasir dulu. Pasirnya ada? Bawa? Oke, silahkan, boleh. Jangan dulu pakai kacang hijau, pakai yang lembut-lembut dulu, nanti lama. Ini pakai tepung. Nanti kacang hijaunya disimpan dulu. Ini pakai ini. Nanti itu buat hiasan. Oke, silakan. Ini ditabur dulu. Jangan, sebisa mungkin lemnya tidak menyentuh garis. Sebisa mungkin ya, supaya hasilnya rapi. Oke, udah. Kalau udah dirapikan lagi ininya. Supaya sampahnya tidak berserakan kemana-mana, siapkan kertas selembar untuk membuangnya. Jadi jangan sembarangan. Oke, udah. Oke, silakan ditabur. Oke, lanjut. Silakan bagian ininya. Gak apa-apa, nanti yang kosong gampang ditambal ya. Ditaburin semua aja. Iya. Iya, bagus. Pasir halus. Silahkan lanjut ke sini. Nanti akhiran aja, tambal-tambalnya akhiran aja. Nanti dulu. Kalau udah di kayak gini dulu. Nah, nanti gampang yang kekurangannya bisa ditambal. Lanjutin dulu aja semuanya. Nanti kalau udah semua baru ditambal. Kayak gitu ya tata caranya. Kelompok 3 bagaimana kelompok 3? Sudah? Nah, bagus nih kelompok 3. Gampang, nanti ditambalnya bagian akhir saja. Jadi di awal semuanya aja dulu pakai pasir, nanti di akhir tinggal ditambal-tambal. Kelompok 4 bagaimana kelompok 4? Oke, bagus. Semuanya aja dulu diselesaikan ya. Oke, kalau udah di kayak gini lagi. Oke, ini. Oke, lanjut ke yang lainnya.
Oke, silahkan saling bekerja sama, saling berkreasi. Oke, bagus. Kelompok 2 ini udah hampir selesai. Silahkan kelompok yang lainnya saling bekerja sama. Oke, lihat kelompok 2. Bagaimana kelompok 3? Oke, kelompok 4 juga udah hampir selesai, bagus. Kalau udah di bagian yang Arabnya, silahkan mengkreasikan di bagian bingkainya ataupun di sekitar tulisannya mau diperindah, silahkan sekreatif mungkin. Ini bagian ini. Pakai kacang aja. Boleh. Sisi aja tapi. Assalamualaikum. Bagus, kelompok 2 udah bagian yang Arabnya, tinggal yang bagian bingkainya. Silahkan bingkainya bebas sekreatif mungkin, mau pakai kacang hijau, mau pakai daun kering, bunga, mau pakai serbuk kayu, beras, terserah, sesuai kesepakatan kelompok masing-masing. Oke, sedikit lagi, silahkan. Boleh saling berkolaborasi, boleh. Yang satu bikin yang Arabnya, yang satu bikin bingkainya, boleh. Oke, waktunya masih lama ya. Silakan yang tenang mengerjakannya. Hasilnya sebisa mungkin yang bagus.
Nanti karya ini boleh dipajang di kelas. Nanti Bapak akan nilai juga dari kekompakan kelompoknya, dari kreativitasnya, inovasinya. Nah, bagus, ini idenya bagus. Pakai daun untuk bingkainya. Kreatif ini. Oke, kelompok 2 sudah bagian Asmaul Husnanya, tinggal membuat bingkainya. Silakan diperindah sekreatif mungkin. Nah, bagus nih idenya kelompok 2. Di sekeliling tulisan Arabnya dikasih kacang hijau. Bagus, kreatif. Silahkan berkreasi sesuai kelompoknya masing-masing. Bagus. Bagus, kelompok 4. Tinggal membuat bingkainya. Oke, boleh dikesinikan dulu ya. Gampang, nanti dibersihinnya bagian akhir aja. Gimana dari setiap kelompok ada kendala? Kalau ada kendala boleh lapor ke Bapak. Kalau mengalami kesulitan boleh lapor. Nggak apa-apa, nanti bagian akhirnya aja dibersihinnya. Oke, ini udah bagian Arabnya. Oh, ini sedikit lagi nih. Nanti kalau udah bagian Asmaul Husnanya, silakan bagian bingkainya. Kelompok 3 udah mulai membuat bingkai. Kelompok 2 dan 4 udah memulai hiasan. Iya. Nah, di ini aja ada kertas yang nggak kepake. Pakai kertas saja. Nanti tambah.
Bagus nih, tiap kelompok saling kerjasama, kolaborasi, idenya juga berbeda-beda, bagus. Ini dibuat hiasan aja bisa supaya enggak terlalu ini ya. Coba Bapak lihat perkembangannya kelompok 1. Oke, tinggal buat bingkainya. Kelompok 2 udah mulai membuat bingkai. Kelompok 3 sedang membuat bingkai. Bagus nih, kreatif. Di sampingnya ada dikasih apa ini? Kacang hijau ya. Ada yang pakai beras. Oke, ini udah mulai membuat bingkai kelompok 2. Oke, silahkan dirapikan. Oke, bagus. Silakan buat bingkainya. Ini boleh dibersihkan yang lainnya. Bersihin. Ada ini enggak, kertas? Coba. Oke, bagus nih, kelompok 3 udah mulai membuat bingkai. Silakan kelompok lain udah mulai membuat bingkai. Kreasikan bingkainya.
Kelompok lain juga boleh, misalnya ada kelompok yang butuh bantuan boleh dibantu. Misal ada kelompok lain yang butuh bahan, terus kelompok yang satunya lebih bahannya, boleh saling membantu. Sudah ada kertas ininya nggak? Kertas kosong, boleh dirapikan. Nah, kalau sudah, boleh membuat bingkainya. Ya, silakan bingkainya mau pakai bahan apa yang sudah disediakan oleh kelompoknya masing-masing. Kalau enggak, nanti bagian akhir aja dibersihinnya. Silakan buat bingkainya dulu. Ya, nanti kalau udah semua boleh dibersihkan. Enggak apa-apa. Sok gini aja. Coba sini. Diginikan dulu. Ginikan dulu. Nah. Silahkan dirapihkan yang nggak pada tempatnya, terus mulai membuat bingkai, ya. Ininya misal nggak jadi, pakai pasir lagi aja, tutup, dicabut boleh. Oke, bagus. Silakan saling kerjasama. Ada satu orang atau dua orang yang membuat bingkainya. Ada yang membuat bingkainya. Silakan udah mulai membuat bingkai kelompok ini. Udah mulai bikin bingkai? Iya, bingkai. Mempresentasikan. Silakan ada yang bagian membuat bingkainya di pojok-pojokan boleh. Kelompok 3 kan bahannya daun, boleh. Misal kelompok lain butuh bantuan, terus kelompok 3-nya lebih, boleh saling membantu, saling memberi dengan kelompok lain. Boleh saling membantu, silahkan. Misalnya di sini 1 2 dikasih lem dulu, kayak gitu boleh, atau kayak gini boleh, ke sini.
Oke, waktunya sebentar lagi. Silakan diselesaikan yang bagian bingkainya. Karena setelah ini setiap kelompok akan menunjukkan atau menampilkan karyanya di depan teman-teman kelompok yang lain. Silakan udah mulai membuat bingkai. Boleh pakai daun, ini dari kelompok 3 saling berbagi ke kelompok lain, boleh. Bagus nih, sedikit lagi nih, ayo. Bingkainya boleh pakai daun juga boleh. Kacang hijau boleh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sok tinggal di ini. Nggak apa-apa, satu kelompok tuh harus saling kerjasama. Sok tinggal buat bingkainya. Udah cukup bingkainya seperti ini? Atau mau ada lagi? Silahkan kalau ada lagi. Oke, waktunya sebentar lagi. Silahkan diselesaikan. Silakan diselesaikan. Bapak kasih waktu 2 menit lagi. Silakan sekreatif mungkin, sebisa mungkin. Ayo, ada yang bagian ini lem, itu ada lem lagi. Ini lemnya, ya. Will, lem. Nah, silakan ininya ditabur. So, nah, langsung aja gitu. So, bagian sini. Oke, bagus, nggak apa-apa kayak gitu. Dipadet-padetin biar nggak pada jatuh. Nah. Ya, waktunya 1 menit lagi. Silahkan diatur waktunya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Udah nggak apa-apa kayak gini aja. Tinggal dirapikan, ini dihilang-hilangin yang nggak masuknya, yang agak ganggunya. Nah, ini kalau bisa dihilangin, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Nggak apa-apa, udah kayak gini aja. Ya. Apa sih? Oke, cukup kayak gini aja, nggak apa-apa. Atau di sini mau dipasang daun atau apa gitu, silahkan, boleh. Oke, waktunya sebentar lagi. Ada yang sudah selesai? Kelompok 3 sudah? Oke, bagus. Kelompok 3 udah cukup. Cukup. Oke, tinggal di ini pasirnya, masukin ke plastik. Oke, waktunya sudah selesai. Silahkan, boleh dirapikan terlebih dahulu. Dirapikan peralatannya, semuanya silahkan duduk dulu. Kelompok 1 silahkan duduk. Udah, hasilnya sejadinya. Kelompok 2 silahkan duduk. Devina duduk. Kelompok 3 silahkan duduk. Kelompok 4 Aisyah dan yang lain, Sutrisno, silakan. Selanjutnya adalah
presentasi dari hasilnya. Nanti ada satu orang yang mempresentasikan, nanti yang lainnya tunjukkan ke teman-teman hasil karyanya seperti apa. Oke, terlebih dahulu kelompok 1 untuk yang lainnya boleh duduk. Zara duduk, Alexa silakan duduk. Siapa? Arjun, Sutrisno. Oke, silakan kita kasih plus dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 boleh maju ke depan. Karyanya di semua. Silakan maju ke depan. Sini karyanya di bawah. Ayo Hana bangun. Silakan di sini. Ayo semuanya. Menghadap ke teman-teman. Di sini. Untuk kelompok yang lain silahkan memperhatikan. Wahyu duduk yuk. Wahyu duduk. Oke, silakan menghadapnya ke teman-teman, Hana. Nah, hasilnya ditunjukkan ke teman-teman. Nah, pegang bareng-bareng di sini. Oke, silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mempresentasi Asmaul Husna Al-Alim. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Cerminan orang yang mengamalkan Al-Alim adalah 1. Mewujudkan rasa percaya diri atas ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. 2. Tekun dalam belajar. Dan inilah hasil kaligrafi Al-Alim dari kelompok kami dengan bahan tepung, beras, kacang hijau, lem, dan pasir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus untuk kelompok 1. Silahkan boleh duduk kelompok 1. Selanjutnya boleh kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Nanti diusahakan suaranya yang lantang ya, suaranya yang agak keras supaya teman-temannya bisa. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 atas nama Devina Zahra Alexa Nazrul Ibnu ingin mempresentasikan Asmaul Husna Al-Khabir. Al-Khabir artinya Maha Mengetahui. Cerminan orang yang mengamalkan Al-Khabir adalah 1. Memperilaku jujur. 2. Teliti dalam belajar. Adapun hasil dari kelompok kami adalah seperti ini dengan bahan-bahan beras, kacang hijau, tepung, pasir, lem. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selanjutnya silahkan kelompok 3. Untuk kelompok 4 boleh sambil duduk. Perhatikan kelompok yang sedang presentasi. Silahkan kelompok 3. Oke, geser lagi. Sini. Oke, silakan kelompok lainnya memperhatikan teman kita yang ada di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 atas nama Adel, Syifa, William, Dea, Adam
ingin mempresentasikan Asmaul Husna, Asami. Asami artinya Allah Maha Mendengar. Orang yang mengamalkan Asami akan menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Selanjutnya silahkan kelompok 4 terakhir. Silahkan. Oke, hasilnya karyanya bagus-bagus ya. Meskipun dengan waktu yang singkat tapi hasilnya sudah bagus. Silahkan. Oke, boleh ditunjukkan ke teman-teman hasil dari karyanya. Silahkan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan Asmaul Husna Al-Basir. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Bagi orang yang mengamalkan Al-Basir akan merasa selalu diawasi dan memiliki pandangan yang visioner. Sekian presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4, silahkan kelompok 4 boleh duduk kembali. Oke, bagus ya hasil karyanya. Kalian sangat kreatif, bagus. Sekarang Bapak coba refleksikan dari materi hari ini. Coba, siapa yang tahu arti dari Asami? Angkatan. Iya, silahkan Siva. Tepuk tangan dulu buat Siva. Apa arti dari Asmaul Husna Al-Basir? Oke, Arjun, silakan Jun. Maha Melihat, bener gak? Oke, tepuk tangan dulu untuk Arjun. Oke, sekarang coba kita bersama-sama ingat tadi yang materi yang dengan nada. Masih ingat gak? Sama gerakannya. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Al-Alim Maha Mengetahui, Al-Khabir Maha Memberitahu, As-Sami' Maha Mendengar, Al-Basir Maha Melihat. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, selanjutnya Bapak akan menampilkan, nanti Bapak lewat permainannya mengisi post test. Jadi siapkan dulu HP-nya. Silahkan disiapkan HP-nya. Oke, link yang sudah Bapak bagikan, yang bagian bawah, ya, yang ketiga. Nanti di sini bakal kelihatan siapa yang poinnya paling tertinggi. Kita lewat permainan. Kita menggunakan permainan Wayground atau Quizzes. Jadi silahkan diklik linknya. Coba semuanya buka di Google, klik joinmyquiz.com. Ini tulisannya ya, joinmyquiz.com. Nanti disuruh mengisi kode. Nah, ini kodenya 598205. Klik di Google, joinmyquiz.com.
Sudah masuk? Kalau sudah masuk, ini masukkan kodenya. Ya, coba silakan. Udah belum? Lima sembilan delapan 205. 598-205. Ya, silakan. 598-205. Join myquiz.com. Iya, nama panjang. Iya, masukkan nama. Ya, silakan. Nama panjang. Ini udah masuk tuh Alexa, Dea, Jean. 508-205. Iya, silakan dikerjakan. 508-205. 205. Ya. 205. Iya. Tadi kodenya 508-205 ya? Maaf, 598-205. Ini kode ada di atas ini. 598-205. Ini sementara yang udah masuk ada Alexa, ada Dea, ada Jea. Nanti nilainya kalau paling gede saling balap-balapan. Nanti yang paling tinggi itulah nilai yang paling besarnya. Pertanyaan selesai, Agung. Ya, silakan yang lainnya. Gimana? Tadi sudah masuk. 598-205. Pertanyaan selesai, diklik. 598-205. 05. Ya. Pertanyaan selesai. Udah? Lanjut. Pertanyaan kedua, apa implikasi dari Asmaul Husna Al-Khabir dalam kehidupan sehari-hari? Udah muncul di HP-nya? Udah? Waktunya udah mau habis pertanyaan kedua? Iya, waktunya habis. Lanjut, silahkan. Di sini sudah masuk itu ada Adam, ada Agung nih, Ninja nih, warnanya biru. Ada Aisyah juga. Sudah menjawab? Ya, Pak. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya sampai 10 soal.
Bagaimana Asmaul Husna Asami dapat mempengaruhi cara kita berdoa? Waktunya tinggal 10 detik lagi. Tiga, dua, satu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Benar? Oke, lanjut silahkan. Waktunya satu soal itu 1 menit. Oke, cukup. Pertanyaan selanjutnya. Udah diisi semua? Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Khabir? Iya, 598. Oke, sudah? Sudah semua? Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan, apa hubungan antara Asmaul Husna Al-Alim dan konsep ilmu pengetahuan? Sudah? Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Asmaul Husna Asami dapat mempengaruhi cara kita berkomunikasi dengan orang lain? Udah? Udah nomor 7? Udah. Kita lanjut ke nomor 8. Apa implikasi dari Asmaul Husna Al-Basir dalam konteks keadilan? Oke, sudah? Sekarang nomor 9. Mengapa Asmaul Husna Al-Alim dan Al-Khabir sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Sudah? Oke, nomor terakhir. Apa hubungan antara Asmaul Husna Asami dan Al-Basir dengan konsep pengawasan diri? Siapa yang udah selesai semua angkat tangan? Udah? Oke, Dea udah. Rizka udah. Hana, Siva, bagus. Yang lainnya silakan, masih ada waktu. Nanti kita akan lihat siapa yang memimpin klasemennya, siapa yang nilainya paling besar.
Oke, sudah semua? Bapak akhiri. Oke, kita lihat bersama-sama siapa peringkat pertamanya. Kita lihat. Yang pertama adalah Adam, benar semua. Benar 7. Tepuk tangan dulu, Adam. Kedua ada Agung. Ada Agung. Ada Aisyah. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, sekarang hari ini kita belajar tentang apa tadi? Tentang Asmaul Husna. Berapa Asmaul Husna yang kita pelajari? Ada 4. Apa aja? 1. Al-Alim artinya apa? 2. Artinya apa? 3. Artinya apa? 4. Maha melihat. Oke, kasih plus untuk kita semuanya. Oke, selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang makna dari zikir dan sholat. Ya, jadi nanti pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang sholat dan zikir. Bener 9? Oke, bagus. Salahnya cuma 1. Nah, kira-kira seru nggak kalau belajar seperti ini? Asik nggak? Asik. Nah, jadi jangan lupa setiap kali belajar kita harus semangat, kita harus senang, kita harus ceria. Coba silahkan tunjukkan hasil karyanya tadi kelompok 1. Nanti boleh ya di apa namanya, dipajang di kelas. Kelompok 2 hasilnya bagus, kelompok 3 juga bagus, kelompok 4 bagus. Nanti setelah selesai pembelajaran boleh dirapihkan ya, jangan meninggalkan sampah. Selanjutnya yaitu baca doa untuk mengakhiri pertemuan hari ini, dipimpin oleh ketua kelas Agung. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang dulu, tadi ada yang masih belum rapih, dirapihkan dulu sebelum berdoa ya. Jangan lupa kerapihan dulu ya, dirapihkan dulu. Silahkan, masih banyak peralatan-peralatannya yang masih belum rapih di atas meja, dimasukkan ke plastik sampah-sampahnya. Silahkan, jangan ditaruh di bawah, di kolong aja boleh, atau nggak apa-apa, karya mah di atas meja nggak apa-apa. Yang penting sisa-sisa dari kacang hijaunya, berasnya dimasukkan ke dalam plastik. Oke, silakan dibersihkan. Kalau udah bersih nanti boleh berdoa. Oke, kelompok mana yang sudah bersih? Coba. Kelompok mana? Kelompok 1 sudah? Masih belum. Kelompok 2? Masih belum. Kelompok 3? Kelompok 4 sudah bersih? Oke, silakan nanti bisa dibersihkan selesai pembelajaran. Untuk semuanya silakan duduk yang rapi. Silakan ketua kelas pimpin doa. Siap, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri.